Halo, perkenalkan, saya Kardinia Skartaji. Saya salah satu partisipan KKN UGM periode 1 2021. Dalam semangat KKN, kali ini saya akan berbicara mengenali indikator leading dan lagging COVID-19 sebagai salah satu output program kerja saya. Pandemi COVID-19 seperti yang telah kita rasakan sendiri merupakan fenomena yang rasanya tidak kunjung berhenti. Pandemi ini telah membuat kita tidak bisa beraktivitas, mengambil teman-teman dan keluarga kita untuk pulang lebih cepat, dan merusak ekonomi kita. Di Indonesia sendiri, sudah ada 71.000 total kasus, dengan angka kematian berada di angka 2019. Pada tanggal 15 April, tanggal video ini dibuat, kasus harian mencapai angka 6.177. Tentu dengan kedatangan vaksin, kita berharap akan membuat kondisi ini semakin membaik. Tapi, sebelum semua orang tervaksinasi, kita tetap harus waspada terhadap bahaya pandemi. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan agar bisa menjadi lebih awas? Pada kesempatan kali ini, kita tidak akan bicarakan mengenai mencuci tangan saja. Melainkan, kita akan mempelajari mengenai indikator leading dan lagging COVID-19 yang akan membantu kita menjadi lebih awas terhadap pandemi ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa itu indikator leading dan lagging? Secara definisi, indikator leading dan lagging adalah indikator yang digunakan untuk mengukur suatu performa dari sebuah tujuan yang ingin dicapai. Indikator lagging sendiri adalah outcome atau hasil akhir yang ingin kita capai. Sedangkan indikator leading adalah langkah-langkah yang kita tempuh untuk mencapai target akhir yang kita harapkan. Lalu, apa sebetulnya gunanya memiliki indikator leading dan lagging? Indikator leading dan lagging terdiri dari beberapa hal untuk diukur, dan umumnya meliputi dua aspek, yaitu target dan usaha untuk mencapai target. Sehingga, dengan mengukur indikator leading dan lagging, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap situasi yang sedang Anda monitor. Lalu, indikator lagging apa saja yang bisa dipakai untuk mengukur kondisi COVID-19? Yang pertama, zero death rate atau tingkat kematian dari COVID-19 berada di angka 0. Cara menghitungnya adalah jumlah kematian dibagi jumlah hari. Kedua, positivity rate atau tingkat kasus positif. Cara menghitungnya adalah jumlah kasus positif dibagi jumlah tes yang dilakukan. Ketiga, jumlah of hospitalized cases atau jumlah kasus yang harus dirawat di rumah sakit. Cara menghitungnya adalah jumlah kasus yang harus dirawat di RS dibagi jumlah total kasus. Apa sih sebetulnya indikator lagging ini dalam konteks COVID-19? Nah, seperti yang kita bicarakan tadi, indikator lagging gunanya adalah untuk mengukur target yang ingin kita capai. Nah, dalam konteks COVID-19, apa sih sebetulnya indikator lagging ini dalam konteks COVID-19? Nah, seperti yang kita bicarakan tadi, indikator lagging gunanya adalah untuk mengukur target yang ingin kita capai. Nah, dalam konteks COVID-19, 3 hal inilah yang biasanya diinginkan oleh orang-orang yang mengukurnya, yaitu 1, tingkat kematiannya kecil, 2, tingkat kasus positifnya juga kecil, dan 3, tentunya jumlah kasus yang harus dirawat di rumah sakit kecil. Bagaimana dengan indikator leading? Seperti yang kita bicarakan tadi, indikator leading mengukur langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai target yang diukur oleh indikator lagging. Jika di indikator lagging kita ingin mempunyai tingkat positivity rate yang kecil, jumlah kematian yang kecil, oleh karena itu indikator leading akan mengukur langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target tersebut. Berikut adalah 3 indikator leading yang biasa digunakan. Pertama, number of COVID-19 testing capacity atau jumlah tes COVID-19 yang dilakukan. Cara menghitungnya adalah hitung jumlah tes yang dilakukan dibagi jumlah hari. Kedua, utilization of PPE atau penggunaan alat pelindung diri. Cara menghitungnya adalah hitung jumlah orang yang memakai APD dibagi jumlah orang yang ditemui per hari. Ketiga, number of COVID-19 socialization atau jumlah sosialisasi terkait COVID-19. Contohnya adalah diskusi grup,
atau acara desa yang ditujukan untuk membangun keawasan warga terhadap pandemi COVID-19. Cara menghitungnya adalah hitung jumlah sosialisasi dibagi jumlah hari atau jumlah minggu. Lalu apa sebenarnya output dari mengukur indikator leading dan lagging COVID-19? Hasilnya adalah data dashboard. Data dashboard memuat semua data yang telah kita ukur. Dengan membuat data dashboard, informasinya bisa diakses oleh publik, itu akan membuat kesadaran bagi masyarakat sekitar dan warga masyarakat untuk mengetahui seperti apa perkembangan COVID-19 di daerah mereka. Dan dengan memiliki indikator leading dan lagging yang bervariasi, tentunya keawasan mereka akan menjadi lebih luas. Mereka tidak hanya tahu tentang perkembangan kasus dan perkembangan jumlah kematian, tapi juga mengetahui langkah-langkah apa saja yang telah kita lakukan untuk mencapai target tersebut dan di mana mereka bisa berkontribusi untuk membuat data dashboard-nya terlihat semakin baik. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari penjelasan ini adalah bahwa untuk menjadi lebih awas terhadap perkembangan COVID-19, kita tidak bisa hanya melihat satu atau dua indikator saja. Dengan memiliki indikator leading dan lagging yang bervariasi, kita akan dapat mengukur perkembangan COVID-19 dengan lensa yang lebih komprehensif. Sehingga kita bisa menjadi lebih awas terhadap perkembangannya di daerah sekitar kita. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau feedback, saya bisa dihubungi di nomor yang tertera di video ini. Terima kasih.